sosial itu jadi salah satu penyebab atau hal yang bisa memicu insecurity, sebenarnya ada banyak hal lain yang bisa memicu insecurity. Boleh di next juga. Nah, kalau aku mengelompokkannya, penyebab insecurity itu bisa dibagi jadi 3 kelompok besar. Yang pertama, pengalaman di masa lalu. Yang kedua, karakter dan kondisi individu sendiri. Dan juga yang ketiga, pola pikir dan persepsi. Boleh di next. Kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama ada pengalaman masa lalu. Di pengalaman masa lalu ini, memang apa yang terjadi pada diri kita sekarang atau apa yang kita lakukan di masa sekarang itu pasti sedikit banyak terpengaruh oleh pengalaman-pengalaman kita ketika kecil atau pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi di sini termasuk ada trauma masa kecil atau juga pengalaman-pengalaman buruk terkait pengasuhan kita atau hubungan kita dengan keluarga. Misalnya kita diabaikan oleh anggota keluarga atau anggota keluarganya terlalu mengontrol, atau juga ada ekspektasi-ekspektasi yang tinggi dari keluarga. Nah, itu juga bisa berpengaruh terhadap insecurity kita pada saat ini. Kemudian juga ada pengalaman kegagalan, yaitu ketika di mana kita pernah mengalami situasi gagal di masa lalu yang akhirnya membuat kita mendapatkan konsekuensi buruk. Misalnya prestasi apa, kemudian akhirnya diomongin sama teman-teman atau mendapat hukuman dari orang tua. Nah, itu pengalaman-pengalaman kegagalan. Boleh di next. Nah, berikutnya ini adalah faktor karakter dan kondisi individu. Kalau yang di sini itu maksudnya adalah faktor-faktor kepribadian dan juga faktor personal dari orangnya sendiri. Karena setiap orang kan punya kepribadian yang berbeda-beda nih. Jadi salah satunya adalah ketika orang punya ciri kepribadian yang namanya neuroticisme. Jadi ini adalah ciri kepribadian yang menentukan seberapa rentan sih orang ini ketika berhadapan dengan situasi-situasi yang stres atau dihadapkan dengan ancaman. Jadi ketika orang yang neuroticismenya ini tinggi kepribadiannya, mereka jadi lebih bereaksi secara intens emosinya, jadi lebih gampang cemas, lebih gampang nervous ketika berhadapan dengan stres. Pada akhirnya kalau orangnya memang sudah punya kepribadian neurotisisme yang tinggi ini, mereka juga jadi lebih rentan menilai buruk situasinya yang akhirnya membuat mereka merasa lebih insecure. Kondisi individu atau personal lainnya bisa juga berkaitan dengan kondisi kesehatan mental yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Insecurity banyak kaitannya dengan kondisi kesehatan mental tertentu seperti depresi, cemas, paranoid, atau lebih mudah curigaan sama sekitarnya. Nah, ketika orang-orang ini punya kondisi kesehatan mental seperti ini, lebih mudah juga mereka merasa insecure terhadap kondisi hidupnya dan juga terhadap dirinya sendiri. Boleh di next. Nah, yang berikutnya ini adalah pola pikir dan persepsi ya. Pola pikir dan persepsi itu ibaratnya kayak kacamata yang kita pakai untuk melihat dunia kita. Misalnya nih, di sini contohnya adalah penilaian buruk soal diri sendiri. Penilaian buruk soal diri sendiri itu ibaratnya kita lagi pakai kacamata hitam ketika melihat dunia. Jadi kalau misalnya ada hal buruk yang terjadi di dunia, bukan hal buruk nih. Kalau misalnya kita melihat dunia kita gitu ya, mungkin langit yang tadinya cerah pun kalau kita pakai kacamata hitam pasti kelihatannya jadi gelap. Begitu juga penilaian buruk mengenai diri sendiri nih. Jadi kalau kita udah punya pola pikir yang negatif atau pola pikir yang buruk soal diri sendiri atau soal situasinya, mau situasinya seperti apapun, mau kita punya pencapaian kayak gimana pun, pasti kelihatannya jadi gelap karena kacamata yang kita pakai itu adalah kacamata hitam. Begitu juga soal persepsi ketidakberdayaan ini nih. Ketika kita sudah punya pandangan bahwa kita ini tidak berdaya, nggak ngapa-ngapain, maka ketika melihat masa depan, ya filternya juga udah filter buram-buram gitulah gitu. Masa depanku kayaknya emang buram. Aku kayaknya tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah masa depanku menjadi lebih baik. Dan akhirnya menjadi insecure, nggak tahu harus gimana untuk menghadapi atau membuat masa depan yang lebih baik. Nah, oke, boleh di next. Nah, mungkin kita ngerasa mikirnya mungkin kayak, oh ini berarti karena aku punya masa lalu yang buruk, makanya aku punya insecure, atau ini karena aku punya kepribadian neuroticisme, makanya aku punya insecurity sekarang gitu. Nah, tapi sebenarnya kita nggak bisa hanya nggak bisa insecurity itu berkembang hanya karena salah satu faktor aja. Jadi sebenarnya banyak faktor yang saling berkaitan
satu sama lain sehingga insecurity itu bisa berkembang. Jadi biasanya gitu ya, satu faktor aja itu nggak cukup untuk membuat seseorang memiliki insecurity yang terus-menerus. Tapi karena ada interaksi dari berbagai faktor tadi, dari 3 kelompok faktor ini, dan itu terus terjadi dalam kehidupannya, maka akhirnya dia bisa memiliki kondisi insecurity. Aku kasih contoh deh, sebuah pengalaman hidup, boleh di next. Bayangin si A ini tumbuh di keluarga yang academic oriented gitu ya, pengen mengutamakan pendidikan dan juga menuntut anaknya untuk punya nilai yang bagus. Jadi kalau misalnya si A ini dapat nilai jelek, dia akan mendapatkan hukuman fisik dan juga selalu diekspektasikan bisa berprestasi. Karena ada ekspektasi ini dan dia menghindari untuk gak mendapatkan hukuman fisik, akhirnya dia berusaha keras untuk bisa berprestasi. Dan akhirnya memang dia berhasil mendapatkan prestasi tersebut sehingga mempengaruhi persepsi atau pandangan lingkungan sosial sama dia. Jadi ya karena dia berprestasi, lingkungan sosial dia juga jadinya melihat dia sebagai anak emas gitu, atau anak kesayangan guru. Guru selalu merasa bahwa dia bisa berprestasi, memuji-muji dia terus. Kemudian teman-teman juga selalu mengomentari, lo kan pinter gitu, pasti bisa lah berprestasi gitu. Dan akhirnya karena ada tuntutan dari rumah, ekspektasi dan juga pandangan dari teman-teman di lingkungan sosial, dia pun jadinya punya pola pikir bahwa aku tuh dipuji sama teman-teman ketika nilaiku bagus nih, berarti kayaknya dia menimbulkan persepsi bahwa kayaknya emang aku tuh baru berharga, atau aku tuh kalau diterima berarti mesti punya prestasi yang bagus dulu nih baru bisa diterima. Dan akhirnya dia merasa bahwa keberhargaannya dia itu tergantung sama prestasi yang dia miliki. Nah, ini semua mungkin baik-baik saja, dia mungkin jadinya nggak akan ngerasa insecure kalau dia terus bisa berprestasi. Tapi yang namanya dalam hidup kan tidak ada yang terus-menerus ya, gitu. Jadi ketika ada, oke, nggak apa-apa, di next saja. Jadi ketika misalnya memang terjadi ada sebuah insiden yang membuat kita tidak bisa mencapai standar yang kita miliki, atau misalnya dalam hidup ini si A nggak bisa mencapai standarnya dia, yaitu harus selalu juara kelas, maka bisalah muncul si insecurity tersebut. Misalnya insidennya adalah dia nggak jadi juara kelas. Kemudian mulailah muncul pola pikir negatif gitu. Aduh, kalau aku berharga kalau aku juara kelas. Berarti kalau aku tidak juara kelas, berarti aku payah, aku tidak berharga. Aku nggak ada yang akan mau nerima aku gitu. Kemudian karena dia ngerasa bahwa dia jelek banget kalau dia nggak berprestasi, berikutnya dia akan terus memaksa dirinya untuk bisa berprestasi dan menutupi perasaan kalau misalnya dia gagal ini. Dia terus kayak mendorong dirinya, mau nggak mau tuh kayak belajarnya ngotot banget supaya bisa terus berprestasi, supaya dia nggak dilihat atau nggak diketahui sama orang lain kejelekan dirinya tersebut. Karena dia ngerasa insecure kalau orang lain tahu kalau dia jelek atau dia payah karena nggak berprestasi, berarti orang lain nggak akan mau nerima dia. Dan pada akhirnya ini bisa menumbuhkan persepsi buruk ke diri sendiri bahwa memang aku tuh pokoknya harus bisa memenuhi standarku, kalau enggak aku berarti gagal, aku bukan apa-apa gitu. Dan akhirnya karena dia takut banget kalau misalnya nggak berprestasi nanti ditolak sama orang lain, itu di kepalanya dia doang gitu ya, dia jadinya terus-menerus cemas ketika harus berhadapan dengan situasi di mana dia akan dinilai prestasinya. Misalnya cemas ketika harus ujian, cemas ketika harus wawancara gitu ya, wawancara masuk universitas atau wawancara masuk pekerjaan, karena kan itu juga penilaian dari orang lain. Karena ketika ada penilaian berarti nanti ada kemungkinan dia gagal. Kalau dia gagal nanti dia berpikir buruk soal dirinya sendiri dan makin insecure jadinya. Pada akhirnya ketika dia terus-terusan cemas, justru itu bisa mempengaruhi performanya menjadi kurang maksimal, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kemungkinan dia untuk mengalami kegagalan. Mungkin gitu ya, karena kalau misalnya gagal, cemas, nervous, dia nggak bisa berperforma di ujiannya yang maksimal, sehingga mungkin jadinya nilainya kurang oke. Dan karena insidennya terulang lagi, dia tidak bisa memenuhi standarnya, akhirnya pola pikirnya negatif lagi. Dia semakin memaksakan diri, semakin merasa dirinya mungkin kurang oke. Begitu terus sampai akhirnya muter menjadi sebuah vicious cycle atau rantai perilaku yang kurang oke. Nah, next. Mungkin boleh dibantu di next. Oke. Nah, apa sih yang akan terjadi kalau misalnya insecure ini terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita?
Nah, kalau misalnya kita terus-terusan insecure dan jadi circle-nya berulang terus gitu ya, siklusnya, bisa terjadi beberapa dampak nih. Yang pertama adalah kita jadi sulit untuk membuka diri dan berkomunikasi terbuka sama orang lain. Karena kan kita terus-menerus merasa bahwa takut ya kalau misalnya kekurangan diri kita diketahui oleh orang lain, nanti mungkin ada penilaian buruk atau kayak gimana. Dan kita juga nggak percaya diri sama kemampuan diri sendiri. Jadi kurang bisa terbuka ketika berhadapan dengan orang lain yang akhirnya membuat kita sulit membangun hubungan yang sehat dan hubungan yang hangat dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau sudah begini kan berarti dukungan sosial yang kita miliki juga nggak sebanyak itu ya. Dan akhirnya bisa juga memicu masalah-masalah kesehatan mental tertentu. Tadi misalnya kan ada depresi, kecemasan. Nah, ini bisa saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain juga. Selain itu, dampaknya adalah kita bisa saja jadi melewatkan kesempatan-kesempatan baik dalam hidup kita karena kita terus-menerus ragu-ragu. Biasanya orang yang insecure itu merasa kemampuan dirinya kurang baik atau merasa misalnya penampilannya kurang baik, sehingga kalau ada kesempatan mencoba hal baru yang belum pernah dia ketahui hasilnya akan seperti apa, itu jadinya lebih ragu-ragu untuk memilih atau mencoba. Karena ada ketakutan nanti dia tidak bisa memenuhi standarnya atau kemampuannya nanti nggak sebaik yang lain dan yang lain-lain. Dan akhirnya juga kita bisa jadi kurang merasa bahagia sama kehidupan kita saat ini karena fokus kita itu adalah kekurangan diri kita terus. Jadi kita sulit untuk bisa melihat hal-hal baik yang ada di sekitar kita, hal-hal baik yang kita miliki karena memang kita terbiasa untuk melihat hanya sisi-sisi negatif yang dimiliki aja.